Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Dwi Sasono. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 133 dari SDN 1 Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang modul 1.1 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perlu diingat, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti misalnya semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Oleh dari itu, saya akan menjabarkan tentang modul 1.1. Yang pertama yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1. Yang kedua, apa yang Anda berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak ulasan berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Pengajar sama dengan pendidik. Guru adalah subjek atau kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal, yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, memberi soal-soal. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran selalu dilaksanakan di dalam kelas. Kedua, memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Ketiga, peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal-soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilainya mampu melampaui KKM. Yang keempat, pembelajaran memberikan sanksi kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Itu pemikiran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Berikutnya soal yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajar ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajar itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajar itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai orang anggota masyarakat. Hidup tumbuh anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk, manusia, dan benda-benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita
Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu agar dapat memperbaiki lakunya. Hidup dan tumbuhnya itu dalam menuntut kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani dan anak-anak kita sebagai anak didik kita sebagai benihnya. Semisal padi, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak dapat mengganti kodratnya padi. Kita tidak bisa memaksa padi tumbuh menjadi jagung, tumbuh menjadi sawi atau yang lainnya. Tapi sebagai pendidik kita harus tetap terbuka. Kita tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alami dan kodrat zaman. Kodrat alam, anak-anak berbeda-beda. Kodrat alam anak seperti di desa kami, yaitu di daerah pegunungan tidak sama kodrat alam anak yang ada di daerah pesisir maupun di perkotaan. Mereka memiliki potensi yang berbeda, memiliki minat bakat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu tentang IT. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas trikon. Di antaranya yaitu konektivitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidik harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris. Maksudnya adalah pendidik harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan pembelajaran. Jadi jelas sekali di sini terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari persatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan berbudi pekerti yang baik. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang saya coba terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut.
Yang pertama, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan agar ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya bermain ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung, atau bermain tentang kertas, bermain tentang yang ada di sekitar kita, yaitu contextual teaching. Yang kedua, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka, membaca, dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, yang betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak-anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berusaha pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan di abad 21 ini menggunakan IT. Selain memberikan wejangan, bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak-anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi diharapkan anak-anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, juga bisa menjadi tantangan untuk saya. Sebagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan teladan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang akhirnya saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing madya mangun karsa, di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat serta tutwuri handayani. Dari belakang saya bisa menjadi pendorong moral serta semangat belajar. Itulah yang bisa saya uraikan tentang refleksi terhadap materi modul 1.1. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.